Yang jadi masalah adalah respon terhadap apa yang dilakukan oleh Erick Thohir, gitu loh. Respon pemerintah, responnya Jokowi dalam kasus Kanjuruhan, itu yang menurut saya menjadi melenceng. Kalau kita punya wasit-wasit yang kita bisa membantu PSSI mencetak wasit-wasit secara mandiri, kan dia juga yang untung. Iya, jelas. Iya. Saya bilang sertifikatnya nanti Anda, karena Anda yang punya otoritas. Seorang anak bangsa, saya merasa ini tim yang harus kita dukung. Karena sebagian adalah memang kerjanya PSSI, kerjanya bangsa sendiri. Yo, bertemu lagi dengan saya Dedik Priyanto di podcast Ruang Bola. Podcast ngomongin sepak bola Indonesia, sepak bola dunia, dan sepak bola luar angkasa kalau ada. Nah, tentu saja saya nggak sendirian bersama dengan rekan saya Indro yang bukan warkop. Indro bukan warkop. Iya dong, ntar kena royalti. Bener, Om Indro. Iya. Seger banget loh. Iyalah menang. Oh Liverpool. Oh ya, ini saat kita tag ini Liverpool lagi menang by the way gitu ya. Nah, tapi kita hari ini nggak akan ngomongin Liverpool karena kita ngomongin hal yang lebih krusial bersama dengan seorang yang mengikuti sepak bola kita selama puluhan tahun ya. Iya. Kayaknya kalau sepanjang hidup beliau ini didedikasikan buat sepak bola Indonesia deh. Dan pernah kesini juga. Oh iya, pernah kesini lagi ya kan? Iya. Nah, siapa kita sambut? Bung Joy. Apa kabar, Bung? Nah, Foto yang kemarin heboh. betul. Banyak banget yang ngambil ya. Pernyataan Bung Joy waktu di sini. Mas Joy, ini kan saya tuh sempat dengar Mas Joy dalam sebuah wawancara di podcast bilang bahwa ketemu Erick Thohir indirect gitu ya. Dua kali ketemu gitu ya. Dan gue merasa bahwa di wawancara itu Mas Joy mau bilang bahwa gue nggak percaya nih lu mimpin sepak bola Indonesia. Betul. Bisa diceritakan Mas Joy? Jadi pertemuan 2 kali saya ketemu. Pertemuan pertama tuh kira-kira 2 minggu atau 3 minggu setelah dia terpilih menjadi ketua umum PSSI, dan di sebuah hotel di daerah Kebon Sirih, itu dekat-dekat di pusat kota lah. Saya lupa nama hotelnya. Tapi kita ketemu beberapa pengamat sepak bola, ada Towel juga waktu itu datang, ada banyak orang datang, ada Justin juga datang, ada banyak pengamat, wartawan. Dan waktu itu saya tahu persis Erick Thohir itu memang dalam tanda kutip diperintah oleh Jokowi untuk mengambil alih PSSI dari tangan Iwan Bule. Oke. Ya, kenapa? Saya tahu persis bahwa Jokowi perlu PSSI yang bisa dia kendalikan. Karena waktu itu Indonesia sedang mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 dan yang kemudian batal, kemudian U17. Jadi saya tahu persis Erick Thohir ini memang dalam perintah. Indikasinya sangat jelas, dan paket dia adalah Erick Thohir dan Zainuddin Amali. Ya kan? Kenapa? Karena Zainuddin Amali itu sebetulnya dalam pemilihan nggak terpilih. Iya. Yang terpilih sebetulnya adalah Ratu Tisa dan Yunus Nusi. Iya. Ya kan? Tapi entah bagaimana apa yang dikatakan kepada Yunus Nusi, dia diberi kedudukan sebagai sekjen, lalu posisinya digantikan oleh Zainuddin Amali. Itu jelas permainan pemerintah lah. Meskipun sah, tapi tahu betul itu adalah orang-orang perintah dari Jokowi. Yang menurut saya itu oke saja, nggak masalah gitu ya. Nah, karena saya tahu latar belakang itu, dalam pertemuan pertama saya tanya, Pak Erick, saya nggak percaya Pak Erick mau bangun sepak bola. Karena waktu itu kan menjelang Pilpres 2024. Dan saya bilang saya nggak percaya, saya lebih percaya Pak Erick itu akan menggunakan PSSI untuk tujuan politik. Lalu saya bilang, Pak, Anda harus mengatakan sesuatu yang membuat kami percaya bahwa Anda memang betul akan membangun sepak bola. Apa yang bikin saya percaya? Ceritalah dia bla 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 bla. Oke, diskusinya berlangsung
lama karena kita bicara mengenai pengembangan sepak bola mengenai versi dia. Di sisi itu oke saja. Semua yang dia katakan itu karena dia juga kan pengalaman punya klub. Dia juga mengembangkan olahraga basket kalau nggak salah, dia juga punya arena basket dan macam-macam. Jadi oke lah, saya percaya gitu ya. Oke Pak, kalau begitu saya ingin bukti. Mungkin setahun kemudian atau 2 tahun kemudian kita akan ketemu lagi, saya ingin buktinya. Lalu kemudian setelah pada titik itu kan dia mulai melakukan banyak sekali naturalisasi, memanggil pemain-pemain diaspora. Yang kemudian itu juga saya kritik habis-habisan karena terlalu banyak menurut saya. Nah, pertemuan kedua itu tahun ini pada bulan Februari. Jadi 2 tahun setelah dia terpilih. Nah, dalam pertemuan itu ada juga beberapa teman yang saya sebut tadi. Justin ada Towel nggak ada tapi. Oh, Towel nggak ada nih. Towel nggak ada Arya Sunilingga. Pertemuan kedua tuh ada Arya. Pertama juga ada Arya. Yang kedua ada Ferry Paulus, LIB. Lalu ada orang-orang Asprof lah. Terus kebetulan saya nanya pertama juga, Pak, ingat nggak pertemuan pertama kita bahwa saya nggak percaya Pak Erik. Tapi ternyata Pak Erik nggak mencalonkan diri kan, dia tidak mencalonkan diri atau tidak dibawa sama, tadinya kan calonnya Prabowo itu pasangannya bukan Gibran kan, tadinya di Bandung aja saya masih lihat posternya tuh Prabowo dan Erick Thohir. Apa yang dia katakan? Kan masih ada 2029 Joy. Sebentar. Berarti itu firm ya bahwa di titik itu Erick Thohir memang pengen jadi wakil presidennya Prabowo melalui kiprah dia di PSSI. Apapun posisi yang dia incar di pemerintahan, entah itu wapres atau itu presiden, tapi jelas dengan pengakuan itu saya anggap dia memang punya ambisi politik cukup tinggi. Yang menurut saya itu wajar saja. Siapa sih yang nggak mau jadi wapres? Siapa sih yang nggak mau jadi presiden? Ya kan? Itu menurut saya cita-cita mulia. Tetapi kalau Anda menggunakan cita-cita itu dengan wahana sepak bola, Anda akan melenceng dalam pembinaan sepak bolanya. Anda tidak akan membuat sepak bola menjadi jauh lebih bagus. Karena seperti yang saya bilang tadi, Pak Erik terlalu banyak melakukan naturalisasi sampai 22 orang yang dia panggil gitu loh. Walaupun itu sah-sah saja, tapi di pertemuan kedua itu saya bilang, Pak Erik tidak adil. Tidak adilnya kenapa? Silahkan melakukan naturalisasi karena secara hukum mereka sah. Ya kan? Mereka punya darah Indonesia juga. Pokoknya legal oke. Tapi ketika Pak Erik melakukan A, Anda tidak melakukan yang B. Yang harus Anda lakukan juga. Apa itu? Pembinaan sepak bola di dalam negeri. Di situ saya katakan, apakah Pak Erik tidak mau kita mengekspor banyak pemain seperti Jepang? Ya kan, kita mengekspor si Badu, si Ahmad, siapapun. Madun ya. Madun kayak siapa bisa tampil di Liga Inggris, Liga Spanyol seperti yang dilakukan Jepang puluhan tahun yang lalu dan sekarang mereka memetik hasilnya. Pak Erik tidak mau, saya bilang gitu kan. Ya mau Joy, kita akan usahakan. Ya tapi apa? Apa usahanya Bapak? Karena ini dia harus jalan paralel, Pak, saya bilang gitu. Bahkan saya waktu itu cerita, saya membina kompetisi usia 14 tahun. Itu semua anak-anak yang tampil di kompetisi, itu cita-citanya cuma satu, Pak. Cita-citanya menjadi pemain tim nasional. Karena bagi mereka itu adalah opus corona, mahkota. Ya, mahkota seorang pemain bola itu tampil untuk tim nasional. Kalau Bapak kemudian sekarang mengambil posisi pemain timnas itu dari Federasi Belanda, anak-anak kita ini gimana? Mereka punya kesempatan apa untuk bisa membela Indonesia pakai Garuda di sininya, saya bilang gitu. Ya dia cerita lah bla bla bla, tapi tetap concern saya adalah ini naturalisasi sudah terlalu banyak, sudah kebablasan. Lalu apa dia bilang? Tapi kan Joy katanya, waktu itu kita diskusi seperti kita diskusi berdua. Kiprah timnas setelah ada naturalisasi, setelah ada diaspora kan naik, betul Pak. Saya nggak sanggah itu. Peringkat FIFA naik, betul. Peringkat FIFA naik. Tetapi Pak, seandainya waktu itu saya masih bilang, waktu itu kan kita masih di putaran 4 ya. Seandainya Indonesia lolos ke Piala Dunia, apakah kita bangga? Apakah sebagai bangsa kita bangga dan kita bisa
bisa mengatakan bahwa ini hasil pembinaan PSSI, ini hasil pembinaan Indonesia? Coba Bapak jawab dengan jujur. Enggak kan, saya bilang gitu. Ini kan hasil pembinaan Federasi Belanda. Harusnya Bapak kalau jalan yang satu, ini jalan yang lain. Iya. Nah, diskusinya memang seputar itu. Tapi heavy saya, tekanan saya adalah naturalisasi ini sampai kapan? Dia bilang, ya sampai kita lolos ke Piala Dunia. Kan ada kesempatan. Sampai lolos ke Piala Dunia? Iya, kan ada kesempatan, Joy. Ini kan ada dia bilangnya gini, persisnya dia bilang gini, waktu pemain diaspora ada 5, bagus mainnya. Waktu saya tambah 5 lagi jadi 10, makin bagus katanya. Jadi 15, makin bagus lagi katanya gitu. Jadi kan ada kesempatan katanya gitu. Oh iya betul, saya dalam posisi saya setuju dengan pernyataan itu meskipun saya tidak sepakat. Tidak sepakatnya adalah terlalu banyak. Setujunya adalah karena Anda pengusaha. Pengusaha kan yang dilihat opportunity, kesempatan. Begitu ada kesempatan dia ambil. Anda tidak pernah menghitung biaya di belakangnya. Biayanya apa? Biaya pembinaan untuk usia muda nggak ada. Anda fokusnya di naturalisasi. Untuk peningkatan mutu wasit nggak ada. Untuk peningkatan mutu kompetisi nggak ada, gitu loh. Waktu itu saya lupa Persib udah tampil di Liga Champions ya. Tapi waktu itu saya bilang coba Bapak ingat-ingat tim Indonesia di klub yang tampil di Liga Champions Asia, pernahkah kita berbicara banyak? Nggak ada kan Pak, saya bilang gitu. Itu adalah indikasi bahwa kompetisi Bapak jelek. Kompetisi yang Pak Ferry Paulus bina, yang Anda putar jelek kualitasnya, karena nggak bisa bersaing sama Buriram, nggak bisa bersaing sama Al Nassr, ya kan, di level elit Asia gitu loh. Nah itu kan sebetulnya jangka panjangnya. Jepang kenapa sekarang dari 98 sampai sekarang tidak pernah absen di Piala Dunia, karena mereka di klubnya aja mereka udah menjuarai level Asia yang elit. Jadi kalau mereka tampil di Piala Dunia nggak pernah putus dari 98 karena kompetisi domestiknya kuat. Korea demikian juga. Masa pasti kita nggak mau seperti itu, saya bilang gitu ya. Waktu itu ya, lalu dia mutar-mutar lah jawabnya. Tapi memang saya melihat dia seorang pengusaha. Ada opportunity dia ambil. Kalau gagal ya dia tinggal ngelesnya gimana gitu kan, kayak kemarin. Jadi dalam benak saya tuh, saya bukannya jahat ya, waktu Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia, saya bilang ya memang kita belum layak. Belum layak karena basis persepak bola nasional kita masih lemah. Apa jadinya kalau kita lolos ke Piala Dunia, kita begitu bangga, begitu halusinasi, sementara basis pembinaan sepak bola kita begitu-begitu aja jalan di tempat malah setback, gitu kan? Jadi orang nanti akan bilang, orang-orang PSSI akan bilang, ya kita gini-gini aja bisa lolos Piala Dunia, ya kan? Berarti apa yang sudah yang dilakukan itu benar. Jadi semesta itu memberi cambuk, kamu belum kerja benar, belum layak lolos ke Piala Dunia. Saya bilang gitu aja. Di beberapa kesempatan saya bilang. Jadi kita harus kembali membumi, kita kembali melihat resources kita betul-betul kita konsentrasi pada sumber daya yang ada, dan itu yang kita maksimalkan. Tapi harus kerjanya berdarah-darah. Nah, persoalannya Anda mau nggak kerja berdarah-darah, tidak ada sorotan media, tidak ada sorotan influencer. Kan itu persoalannya. Kalau itu dikerjakan kan, seperti misalnya siapa sih berapa banyak orang yang tahu bahwa misalnya kelompok produsen rokok di Indonesia menggelar kompetisi usia muda, kan tidak banyak yang terlalu tahu. Karena itu kerja senyap ya. Kerja berdarah-darah yang jauh dari sorotan publik gitu loh. Nah, nanti tiba-tiba nih tahun depan kita punya kelompok putri di kelompok 16 tahun, kelompok 18 tahun yang main bolanya udah bagus banget loh. Udah bagus banget. Anda boleh lihat itu loh. Dan itu kan kerja yang nggak pernah kelihatan, kerja kotor. Nah, bukan di level timnas yang tiap hari disorot. Tim nasional putri aja perlakuannya beda dari. Nah, jadi memang masih ada mindset yang salah di teman-teman PSSI itu tentang
tim nasional. Dan itu kan kerjanya jadi banyak nih Erick Thohir ini kalau dia ketua umum PSSI, ya kan, memperbaiki mindset, memperbaiki kinerja di organisasi, memperbaiki asprof dan macam-macam. Kerjanya banyak sekali gitu loh. Jadi ya harusnya sih tapi dia orang yang kalau dia mau kerja, saya yakin sih dia bisa. Karena dia punya kemampuan untuk itu, kemampuan manajerial dia ada, akses politik dia punya, apalagi akses finansial. Jadi harusnya sih bisa ya kalau dia mau gitu. Tapi persoalannya dia mau atau enggak, itu aja. Tapi kalau sekarang kan posisinya Erick Thohir nggak cuma jadi ketua umum PSSI, sebagai Menpora juga. Itu kerjaan yang akan mempersulit juga Erick Thohir, seorang Erick Thohir, atau bagaimana Mas? Saya melihat rangkap jabatan ini buat saya bukan persoalan. Artinya karena begini, idealnya sih dia mundur ya dari ketua umum PSSI. Seperti halnya Pak Zainuddin Amali gitu ya. Kalau Pak Zainuddin Amali ininya beda, latar belakang dan alasannya beda. Tapi Erick Thohir menurut saya, kenapa saya dalam beberapa kesempatan saya mengatakan nggak masalah lah Erick Thohir menjabat, itu karena saya belum melihat, tidak melihat lah paling tidak sampai sekarang itu siapa yang akan gantiin dia. Karena ketua umum PSSI itu uniknya begini, mereka adalah sekumpulan orang. Ketua umum PSSI itu sebetulnya posisinya adalah ketua Esko yang jumlahnya ada beberapa orang. Nah, orang-orang di dalam Esko ini saya tidak yakin kalau bukan Erick Thohir itu masih bisa dikendalikan. Dikendalikan. Berarti Exco ini tunduk pada Erick Thohir gitu ya? Masih paling tidak segan pada posisi sekarang. Karena apa? Esko itu adalah sekumpulan orang yang istilah saya bilang itu juragan-juragan yang punya ego, punya duit terutama, dan punya akses politik. Kalau yang dihadapi Erick Thohir juga punya kemampuan yang sama secara finansial. Akses politiknya mungkin lebih tinggi karena dia seorang menteri dan dia punya akses langsung ke istana gitu loh. Dan dia adalah orang yang posisi sekarang direstui oleh istana. Siapapun ketua umum PSSI kalau tidak direstui istana selesai karena istana itu masih menjadi penentu arah, masih menjadi kekuatan yang tidak boleh kita abaikan dalam kerangka PSSI ya, bukan badminton atau yang lain. Dalam kerangka PSSI masih harus direstui istana. Kalau tidak mungkin akan kerjasama. Beberapa waktu yang lalu setelah kegagalan Indonesia kan sejumlah nama disebut, ya kan, ada politisi, ada wakil ketua umum juga disebut. Saya nggak yakin mereka bisa mengendalikan Esko. Termasuk Pak Zainuddin Amali. Apalagi Pak Zainuddin Amali itu secara manusia sangat baik, sangat soft. Tidak cocok jadi ketua umum PSSI. Nggak cocok. Orangnya baik sekali. Terlalu baik mungkin. Jadi karena terlalu baiknya itu dia tidak mungkin berhadapan dengan singa-singa lapar di federasi. Lapar dari semuanya. Gitu loh. Jadi ya posisi sekarang dengan segala maaf saya mungkin kepada orang yang marah kepada Erick Thohir, cuma dia yang paling mungkin untuk mengisi posisi ketua umum PSSI sekarang gitu loh. Terlepas dari semua kontroversinya, orang bilang dia menggagalkan Indonesia ke Piala Dunia dan macam-macam, tapi posisi sekarang cuma dia. Belum ada saya lihat pengganti yang cukup kuat, cukup prominent, cukup punya modal, cukup punya akses untuk menjalankan federasi. Dengan segala kontroversinya, oleh sebab itu saya tidak berhenti untuk mengkritik. Saya berharap juga teman-teman yang lain tidak berhenti untuk mengkritik. Jangan seperti kemarin ya, ketika dia mati-matian mendatangkan begitu banyak diaspora. Kan dia sempat dipuja-puja, disanjung-sanjung sebagai orang yang sangat hebat untuk memimpin PSSI. Bahkan sekelompok supporter mengatakan PSSI baru ada ketika Erick Thohir ada. Itu kan pemujaan, ya kan? Tapi ketika gagal membawa itu, tiba-tiba dia dibully habis-habisan, dihujat habis-habisan, gitu loh. Ya itu resiko yang dia tahu. Ketika dia menunjuk Patrick Kluivert, dia tahu bahwa ada potensi untuk gagal kan.
Tahu dia udah hitung. Sebagai pengusaha pasti dia udah hitung. Ya, oleh sebab itu kan responsnya terhadap semua kritikan pasca kita gagal ke Piala Dunia itu kan menurut saya dia lebih soft. Dia lebih mundur. Dia tidak mau kelihatan lebih banyak di publik, dia ngomong sangat hati-hati dan macam-macam. Itu kan bagian dari gesture politik. Jadi menurut saya itu oke saja, tapi kalau saya ditanya lagi apakah Erick Thohir menjabat Ketua Umum PSSI dan Menpora, menurut saya nggak masalah. Karena satu, FIFA tidak mempermasalahkan, ya kan, nggak ada hukumnya. Semua federasi top di Indonesia itu kebanyakan juga orang pemerintahan atau tentara atau polisi gitu loh. Jadi nggak ada masalah juga gitu. Dan pada satu sisi juga cukup baik lah, karena kan federasi-federasi itu butuh akses. Nah, kalau aksesnya bukan akses pemerintah, masih susah bergerak. Jadi berkali-kali saya ditanya tuh soal itu. Saya bilang nggak masalah Erick Thohir jadi Menpora, karena Menpora menurut saya nggak susah-susah amat. Nggak susah-susah amat dibandingkan dengan Menteri BUMN misalnya. Nggak susah jadi Menpora itu gitu loh. Dia cuma harus paham bagaimana membangun federasi, bagaimana membangun keolahragaan, dan itu tinggal perintah kan. Kalau Menteri BUMN kan dia sangkut pautnya langsung dengan kinerja BUMN, dan itu berat gitu loh. Kalau kinerja sport, ya namanya sport kan lebih soft. Katakanlah ini Indonesia gagal di SEA Games misalnya, tim sepak bola, ya nggak akan dampaknya tidak akan sebesar misalnya BUMN yang kolaps gitu loh. Jadi itu kementerian yang soft lah, Tapi rasa keadilan antar cabang olahraga dengan posisi dia dualisme itu, ini kan semakin berat, Mas Joy, karena budget untuk Kemenpora sendiri kan sangat terbatas. 3 triliun dibagi berapa cabur, tambah lagi ada masalah kepemudaan. Itu yang kita ngelihat, ini bisa nggak nih dengan rasa keadilan antar cabur dan juga bisa nggak membagi hati nih Bapak Erick? Dari sejak yang saya tahu, dari sejak zamannya Pak Harto, memang tidak ada keadilan yang cukup terhadap cabur-cabur itu. Tapi ketika zaman Pak Harto itu menunjuk orang-orang yang sangat concern dengan cabang tertentu untuk menangani cabang itu. Misalnya Pak Bob Hasan untuk menangani atletik, atau waktu dia menunjuk Pak Cardono untuk memegang PSSI. Jadi dia firm betul kalau nunjuk orang gitu loh. Karena waktu itu kan belum seperti pemilihan sekarang. Tetapi soal keadilan menurut saya ya paling ya kembali lagi ke zaman Jokowi. Hanya di zaman Jokowi sepak bola betul-betul menjadi anak emas, walaupun dipolitisasinya udah sejak zaman Nurdin Halid kan. Ya kan, dibawa-bawa ke rumahnya Pak Ical Bakri lah dan macam-macam. Tapi yang betul-betul ketidakadilan yang sangat terasa itu ketika zamannya Pak Jokowi. Karena hanya cabang olahraga sepak bola lah yang dibawa ke istana, dibikinin ratas, dibikinin kepres gitu loh. Percepatan sepak bola, nggak ada percepatan atletik, nggak ada percepatan senam, renang, percepatan olahraga pun nggak ada ya? Nggak ada. Jadi memang Jokowi betul-betul memakai sepak bola ini sebagai wahana dia untuk pencitraan. Sebentar, berarti aku memasang beberapa kata kunci nih. Ada kata kunci Jokowi, cawe-cawe politik, ada Erick Thohir, dan elektabilitas. Berarti kalau menurut Mas Joy, emang Jokowi ini masang Erick Thohir di PSSI demi pencitraan, dan itu sah? Atau mungkin dalam sejarah sepak bola kita gitu ya, itu pernah terjadi sebelumnya? PSSI beneran atau sepak bola Indonesia benar-benar digunakan oleh seorang ketumnya untuk elektabilitas politik? Betul. Jadi ketika Jokowi meminta Erick Thohir mengambil alih PSSI dari tangan Iwan Bule, memang tujuannya bukan hanya untuk Erick Thohir tapi juga untuk Jokowi. Karena Jokowi merasa perlu untuk melindungi Piala Dunia itu dari gangguan apapun.
Sehingga kemudian kita tahu kan, saya cerita juga soal Kanjuruhan dan macam-macam kan, dia tidak memberi sinyal politik yang kuat untuk menyelesaikan masalah itu. Erick Thohir, Zainuddin Amali juga ditaruh oleh Jokowi, gitu loh. Yang lainnya adalah bawaan Erick Thohir, Arya Sinulinga, yang lain itu bawaan Erick Thohir. Esko itu Erick Thohir tidak bisa ikut campur karena yang milih adalah voters, dan voters itu jumlahnya 100 lebih. Dia nggak bisa milih Esko. Yang milih Esko adalah voters, dan voters itu di luar kekuasaan dia, tapi dia menguasai ketum dan waketum kan. Jadi menurut saya ya dia langkah Jokowi itu sah karena kan tidak ada intervensi apapun. Ya, itu perintah seorang pemimpin negara. Kamu ambil alih PSSI, dan itu dilakukan oleh Erick Thohir melalui mekanisme yang sah, melalui mekanisme Kongres. Nggak ada masalah dengan itu. Yang jadi masalah adalah respon terhadap apa yang dilakukan oleh Erick Thohir, gitu loh. Respon pemerintah, responnya Jokowi dalam kasus Kanjuruhan, itu yang menurut saya menjadi melenceng, gitu loh. Menjadi melenceng, tidak sesuai dengan jiwanya pembinaan olahraga terutama sepak bola. Karena kemudian kita seolah-olah menjadi setuju dengan begitu banyaknya diaspora yang diambil oleh Erick Thohir. Masa ada satu negara DSP-nya itu DSP-nya kan 23 ya biasanya, 23 sampai 24. 21 adalah pemain binaan Belanda kan. Menurut saya sebagai bangsa kita malu loh. Sebagai bangsa kita malu. Jadi saya waktu itu jujur saja saya tidak mendukung tim senior, tapi saya sangat nangis ketika kemarin tim SEA Games itu kalah dari Filipina. Saya nangis gitu loh, karena ada diaspora di situ, tapi jumlahnya cuma 3-4 orang, sisanya adalah produk dalam negeri. Bahkan yang namanya Doni Tripamungkas itu kan lulusan Liga Kompas. Oh, Doni Tri Liga Kompas ya? Iya, gitu loh. Jadi saya merasa saya punya andil di situ. Sebagai pribadi ya, tapi sebagai seorang anak bangsa saya merasa ini tim yang harus kita dukung, karena sebagian adalah memang kerjanya PSSI, kerjanya bangsa sendiri kan. Kita bangga lah ya kan, Muhammad Ferrari, Kadek Farel ada di situ ya kan, kipernya juga produk binaan kita sendiri, bangga dong kita gitu loh. Kita bisa menghasilkan sesuatu meskipun belum ideal ya, tapi ya itu. Jadi dalam kaitan Erick Thohir yang dalam tanda kutip ditaruh oleh Jokowi itu memang benar, dan secara hukum sah-sah saja, nggak masalah. Cuman yang jadi masalah yaitu tadi, ketika dia ugal-ugalan dalam tanda kutip dalam diaspora, tidak ada satupun pihak yang, apakah pemerintah, bahkan kita tahu kan DPR pun mengendorse luar biasa kan, nggak ada yang bilang Pak Erick ini nggak kebanyakan nih diaspora yang diambil, kita kan punya juga produk dalam negeri gitu loh ya kan. Malah orang-orang yang mencoba mengkritisi itu kan dibully habis-habisan ya kan. Sampai saya waktu dalam satu kesempatan saya bilang sama orang DPR tuh yang perempuan tuh, saya lupa, saya bilang, Bu, apa ibu nggak merasa bahwa ibu itu sebetulnya mengkhianati dalam tanda kutip perjuangan anak-anak kita juga untuk jadi pemain tim nasional itu loh. Nah, dia malah bangga kok, bangga di DPR ikut mendukung, kita percepat deh naturalisasinya, kita berikan paspor secepatnya gitu loh. Kan menurut saya ironis ya, kita menggantungkan diri, bangsa yang sebesar ini menggantungkan diri pada Federasi Belanda untuk maju ke Piala Dunia gitu loh. Jadi ketika kemarin gagal ya udahlah, sekarang kita kembali ke bumi, kita nggak boleh halu lagi. Ya kan, dalam konteks kemarin SEA Games pun kan sebetulnya wah kita udah nomor 1 di Asia nih, sekarang udah hebat di kelompok Asia, kan ternyata belum. Ya kan, kita kalah sama Filipina yang notabene setengahnya adalah pemain universitas. Gitu ya kan. Jadi apa yang terjadi? Pemain universitas yang ada di Filipina, yang mereka bersekolah di Amerika masih jauh lebih bagus daripada Liga Super Indonesia. Kan itu harusnya kita bercermin ya. Bercermin, oh apa yang harus kita benahi nih, kita kalah ternyata dari Filipina. Setelah 20 tahun Filipina nggak pernah menang sama kita, tiba-tiba mereka menang. Mereka yang maju atau kita yang setback?
Ya kan, itu pertanyaannya. Malah banyak yang pikiran, ini karena diasporanya kurang. Iya. Iya kan? Padahal kan pemain seperti Ivar, ya kan, kurang hebat apa? Maksudnya di kelompok umur ya dia yang terbaik sekarang. Rafael Struijk misalnya, Dion Mars, ada siapa lagi itu? Ada beberapa pemain diaspora kan. Menurut saya ini ya sudah tim yang terbaik di kelompok umur ini gitu loh. Tapi masih tidak lebih baik daripada anak-anak Filipina yang setengah kuliah, setengah main bola gitu loh. Sementara ya Doni full main bola buat itu. Muhammad Ferrari full main bola, Kadek Arel full main bola. Semua itu adalah pemain bola profesional. Tapi kita tetap masih belum bisa mengalahkan mereka, bahkan kita kalah. Nah, ini kan harusnya feedback bagi PSSI apa nih kekurangan kita. Nggak perlu juga kita malu, kalahnya juga cuma 1 colongan gol gitu ya. Nggak perlu malu juga, tapi harus jadi cermin gitu. Nah, kalau kita ngomong soal si games nih, Mas Joy, dengan pembinaan gitu ya, menurut Mas Joy, PSSI nggak pernah mikirin pembinaan ya? So far hanya di mulut saja yang namanya sebentar. Ini menarik. Berarti PSSI ini hanya ngomong soal timnas dan itu urusannya elektabilitas, which is itu kita ngomongin Erik gitu ya. Pembinaan hanya di mulut. Nggak ada. Mereka betul-betul PSSI ya. Dalam kita bicara PSSI pusat maupun Asprof yang jalan betul-betul membina, yang saya tahu tuh hanya Asprof Surabaya atau Askot ya. Yang betul-betul melakukan pembinaan usia muda. Hanya Surabaya. Di luar itu tidak ada satupun program dari PSSI di ranah pembinaan usia muda. Ada di kelompok putri yang bikin perusahaan swasta, ya kan? Ada kelompok kompetisi-kompetisi usia muda di Jakarta, di Bekasi, sampai di Papua yang bikin swasta semuanya. Tidak ada campur tangan PSSI, gitu loh. Tidak ada akses yang dibuka oleh PSSI untuk kompetisi-kompetisi itu. Tidak ada pemberdayaan pelatih yang dilakukan oleh PSSI untuk klub-klub atau SSB atau siapapun yang berkompetisi dimanapun. Nggak ada, gitu loh. Yang ada malah kita dipersulit ya, kalau di kalangan pembina sepak bola usia muda, kita sering dipersulit dalam perwasitan misalnya. Gimana tuh Mas? Di perwasitan itu gimana maksudnya? Selalu saya membina 2 kompetisi lokal di Tangerang dan Jakarta. Kita selalu bermasalah dengan penugasan wasit. Karena penugasan wasit bagaimanapun kan itu otoritas PSSI. Gitu loh. Jadi saya tidak bisa menugaskan wasit Jakarta untuk memimpin itu tanpa cawe-cawenya Asprof DKI misalnya. Approval ya mereka posisinya. Approval. Dan itu menurut saya oke. Itu menurut saya secara organisasi memang harus dilakukan. Tapi kalau kita dipersulit, biayanya dimahalin dan segala macam, kan akhirnya mereka tidak membuka akses. Mereka punya kewenangan, tapi menjadikan kewenangan itu beban bagi para penyelenggara kompetisi. Kan harusnya nggak begitu. Dan itu sudah terjadi lama sekali. Awal-awal saya bikin Liga Kompas, itu saya hampir tiap hari berseteru sama korps wasit. Bukan wasit yang ditugaskan, tapi yang menugaskan mereka. Oke, menarik. Ya kan, ada komisi wasit daerah kan. Di komisi wasit daerah itu kita berseteru. Jadi kalau saya bayar 10 wasit, ini saya buka-bukaan aja. Kalau saya bayar 10 wasit, satu wasit itu 100.000 lah satu pertandingan. Saya nggak mungkin bayar 1 juta. Saya harus bayar 1.200.000 karena yang 200 adalah fee yang diambil oleh si penugas. Wow. Ini menarik ini. Berarti jadi itu lazim ya ngasih duit lebih untuk dapat akses wasit yang harusnya ini di-provide oleh PSSI. Ya, itu udah menjadi kewajaran. Sebuah salah kaprah yang jadi wajar. Tapi kalau penyelenggara kompetisi tidak melakukan itu, ya dia wasitnya nggak dikirim. Itu sering kejadian di wasit. Kalaupun misalnya diam-diam wasit itu datang memimpin, wasit itu pasti ditegur, nggak dapat job lagi.
kena sanksi. Oh, itu terjadi bertahun-tahun seperti itu. Gitu loh. Itu yang saya alami sejak 15 tahun yang lalu saya membina kompetisi. Sampai sekarang. Mungkin tidak semua ya, tapi kendala-kendala seperti itu masih selalu ada. Iya kan? Nah, ini secara keseluruhan ya, kita berkaca untuk memperbaiki. Kalau misalnya kita niat memperbaiki PSSI-nya, Mas Joy, ini biar Asprofnya segala ini benar-benar orang-orang diisi orang-orang yang benar-benar ingin membangun sepak bola Indonesia. Terus pengurus pusatnya juga begitu, yang bukan ada tendensi politik ataupun apa gitu. Ini dari PSSI sendiri apa yang pertama kali harus diubah? Statuta mungkin atau seperti apa? Statuta mungkin mengarahnya pasti akan ke statuta, karena di statuta itu diatur apa kerja Asprof, Askot dan macam-macam harus melakukan apa. Tapi kalau orang yang katakanlah orang-orang yang mengurus PSSI mau di pusat maupun daerah, sebetulnya pengetahuan mereka oke. Artinya mereka tahu gimana bikin kompetisi, mereka tahu bagaimana membina wasit, tahu ilmunya ada, karena bantuan dari FIFA itu selalu ada untuk itu. Jadi secara kompetensi mereka kompeten. Yang kita kekurangan sangat di orang-orang yang jujur, yang jujur dan tidak dalam tanda kutip mempergunakan organisasi PSSI di level manapun untuk memperkaya diri. Itu yang jadi menurut saya yang jadi persoalan kenapa tidak banyak kompetisi usia muda yang bisa digelar. Karena kompetisi usia muda itu kebanyakan cost-nya daripada benefit-nya. Cost itu artinya dalam urusan duit ya? Ya, urusan untuk menggelar itu kan perlu biaya operasional. Biaya operasional itu kemungkinan besar kalau di kelompok usia muda itu tidak balik dalam bentuk profit. Betul-betul bakar uang. Gitu loh. Jadi orang-orang yang mengurusi di level provinsi, di level Ascot itu betul-betul tidak akan mendapatkan revenue apa-apa dari gelaran kompetisi. Kira-kira begitu. Tidak ada cuannya lah gitu kira-kira. Oh, itu yang membuat Asprop atau mungkin PSSI level ini ngapain gua ngurusin kelompok muda? Kagak ada cuannya cuy. Elektabilitas kagak dapat, cuan kagak dapat gitu ya. Sorotan media nggak ada, cuan nggak ada, kebanyakan buang duit. Gitu loh. Jadi gairah untuk menggelar kompetisi itu memang kalau nggak ada betul-betul kekuatan dari dalam untuk membangun sepak bola, mengorbankan diri, oke, gua kerja, gua harus keluar duit dan macam-macam. Ada banyak orang-orang swasta ya yang punya kemampuan seperti itu dan mau mengorbankan finansialnya. Tapi kan nggak banyak. Tapi ada. Nah, itu kan sebetulnya dalam tanda kutip kan tanggung jawabnya PSSI untuk membuat kompetisi-kompetisi di daerah itu selalu punya kekuatan untuk berputar. Jadi gini, kalau kompetisi usia muda ya yang berbayar itu bisa berputar dengan berbayar jumlah tertentu dengan weekday-nya tertentu, kira-kira 18 tim misalnya, itu biayanya sekitar 30 jutaan. Biayanya sekitar 30 jutaan satu pekan. Nah, kalau berbayar itu kita misalnya katakanlah berbayar 1,5 juta per tim, per tim 1,5 juta dalam satu pekan. Itu ada kelebihannya, duitnya ada cuannya. Berapa cuannya? Sekitar 40.000 rupiah. Jadi biaya dengan pendapatan dari bayarnya peserta itu lebihnya cuma 40.000, 46.000 tepatnya. Jadi sebetulnya nggak ada cuannya. Kalau nggak ada sponsor sama sekali, ya itulah. Tapi kan ini harus jalan, oke? Ada orang-orang yang menjalankannya, ada organizing committee-nya, ada perwasitannya. Ini orang-orang dapat duit, dapat uang, dapat penghasilan. Tapi penyelenggaranya nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Rupiah yang saya bilang tadi itu nyata, 46.000 rupiah itu nyata.
Gue jadi penasaran gini, ini kan soal usia muda gitu ya. Ini soal database ya. Berarti selama Mas Joy hampir puluhan tahun nih melihatnya, kita nggak punya database pemain ya? Kalau database di kompetisi swasta ada. Swastanya ada malah ya. Sebentar. Ini agak mind blowing nih. Sebentar. Jadi database pas sepak bola Indonesia yang katanya ini kecil katanya nih ya kan, tidak ada yang pernah bisa menyebut pemain sepak bola kita itu berapa ratus ribu. Seperti halnya kita tahu Inggris ada jumlah populasi sekian, pesepak bolanya sekian, terdatabase dan semuanya kita bisa lihat. Indonesia nggak punya itu. Kalau kita bicara di kompetisi, katakanlah Liga Top Skor yang udah di beberapa kota, Liga Kompas yang di Jakarta, sekarang ada liganya milik Jarum, ada Midlife, ada Hydro, itu datanya ada. Anda tahu bahwa pada bulan Juni nanti akan ada sekitar 800 pemain sepak bola putri yang datanya jelas. Si Bianca sudah main berapa kali, cetak gol berapa kali, menit bermainnya berapa, dia passing berhasil berapa, semua data itu lengkap, ada datanya. Liga Kompas juga begitu, IJSL pun begitu. Kita membayar cukup mahal untuk tim statistik dan tim pemandu bakat untuk bikin raport mereka, karena harus ada raportnya. Iya. Karena raport itu adalah indikator kemajuan kompetisinya. Si Albianca yang tadinya nggak bisa nendang bola sekarang udah bisa cetak gol. Ada progresnya kelihatan, statistiknya ada. Data itu ada. Dan data itu sebetulnya tinggal diambil oleh PSSI. Tinggal diambil. Semua orang akan memberikan itu dengan sukarela gratis kepada PSSI. Ini silahkan dipakai. Problemnya adalah PSSI tidak pernah memakai data-data itu. Tidak pernah PSSI? Hampir tidak pernah. Waduh. Hampir tidak pernah. Jadi kalau mereka, jadi gini kan, tidak ada kompetisi resmi di bawah PSSI yang berada di level kelompok umur, nggak ada kan? Enggak. Orang ngomong Piara Suratin apa segala macam itu cuma di beberapa daerah. Artinya mereka tidak punya data. Mereka nggak punya data. Yang punya justru swasta ini, yang Swasta yang punya. Tapi dalam kerangka pemilihan, katakanlah untuk pemilihan, ya mereka sebutnya timnas. Saya bilang Indonesia U17 misalnya. Itu ya si head coach-nya itu ya dia cuma mampir di beberapa daerah yang biasa menghasilkan itu, dia kumpulin, ada klub, ada SSB, kumpulin anak-anak lahiran segini ya, karena biasanya kan U itu kan berdasarkan tahun kelahiran kan. Kelas ini ya, dia lihat, dia suruh main bola, dia suruh tendang, suruh passing, dilihat hanya dalam beberapa jam. Lalu diambillah sekelompok pemain yang dikumpulkan itu, termasuk juga yang ikut di dalam kompetisi-kompetisi itu, untuk dipilih menjadi pemain tim nasional atau pemain Indonesia U17 gitu loh. Sementara ada data sejumlah pemain, jumlahnya ratusan, yang datanya jelas, week in, week out datanya jelas, itu nggak pernah dipakai betul-betul. Jadi hanya katakanlah Coach Nova misalnya, dia cuma lihat, oh ini bagus ya, bagus saat itu aja, gitu loh. Tapi dia nggak punya data 3 minggu ke belakang dia bikin berapa passing berhasil. Dia nggak punya data itu. Oh, wow. Oleh sebab itu sebetulnya pemilihan pemain untuk Indonesia di kelompok umur itu harus berubah total caranya. Dia harus betul-betul mengumpulkan data-data yang sahih dari kompetisi, bukan turnamen, dari kompetisi. Karena dari kompetisi itu kita tahu si A week ini jelek, week kedua ada progres, week ketiga makin bagus, week keempat dia agak turun, week kelima dia bagus lagi, week keenam dia bagus lagi. Week in, week out kelihatan, bukan pada saat dites aja sama Coach Nova, gitu loh. Apakah kalau si A ini yang tiap minggunya punya progres, kemudian pada saat dilihat dia tidak perform, apakah dia pemain yang jelek? Off day mungkin ya. Dia lagi off day aja. Ada anak yang mungkin week in week outnya tiap pekannya nggak bagus, tapi waktu seleksi kelihatan bagus, dipilihlah dia. Kan nggak fair dan tidak berdasarkan data. Kita kan lemah sekali di dalam pendataan. Swasta ini datanya ada, sayangnya yaitu nggak pernah dipakai. Yang saya tahu pernah pakai data kita secara benar itu Coach Fahri
Fahri Fahri Husaini. Husaini. Ya, waktu dia pegang U berapa ya? U16. Ya, itu dia betul-betul pakai itu. Hanya beberapa yang dari luar. Sisanya adalah yang pure murni dari kompetisi karena dia lihat datanya. Berarti sebenarnya ini tugasnya Pak Erik dong, mengkolek semua data pesepak bola kita. Jadi Iya. kita tahu nih umur 9 tahun itu kita punya pesepak bola berapa. Itu Betul. sebenarnya kalau itu di-share publik enak loh. Keberhasilan gue nih selama memimpin 5 tahun PSSI misalnya ya kan, gue punya database 1 juta pemain sepak bola Indonesia, semua kelompok umur. Dia That's kumpulin really aja good. itu. Dia panggil lah dalam 2 sesi 2 hari misalnya, dia panggil pelaksana kompetisi di semua kota, Surabaya ada, Jakarta ada, Tangerang ada, Bogor ada. Dia panggil, minta data pemain lu. Pemain kamu saya minta datanya. Pasti dikasih. Karena apa? Ini orang-orang ini kan bekerja dengan sukarela. Dia pengen anaknya, anak binaannya itu kan dilihat sama PSSI. Iya. Diambillah untuk turnamen apa, diambil untuk timnas, syukur-syukur. Itu pride ya. Iya, kalau buat para pembina itu kan, wah, anak saya dipanggil PSSI. Itu kan kebanggaan buat mereka. Mereka pasti berikan dengan sukarela, nggak mungkin ada bayarannya. Ini baru raportnya aja ya. Baru raport loh, belum kita masuk sport science. Iya, berarti itu belum. Itu masih hal kerumitan tersendiri lagi yang kita nggak pernah pakai. Dan kan sebetulnya itu yang saya minta dari PSSI supaya PSSI adil tuh kan itu, karena mereka kan punya expertise. Iya. Ya, mereka punya Ratu Tisha loh Mas. Yang mereka punya Ratu Tisha SO yang kita tahu dia emang sekolahnya emang urusan sepak bola. Betul. Gitu. Dan koneksi dia ke FIFA kan luar biasa. Iya. Kenapa? Dengan seolah-olah gini Ratu loh. Tisha. Dengan koneksinya itu dia kan bisa ngomong sama orang-orang di FIFA sana. Di negara gua tuh ada loh kompetisi-kompetisi swasta. Mereka butuh expertise untuk gimana supaya seorang anak itu dari main bola yang lututnya tadinya sakit menjadi lututnya kuat dan segala macam, kan dia bisa minta datangan itu. FIFA free karena itu bagian dari program FIFA untuk mengembangkan sepak bola di negara-negara anggota. Kan itu tidak dilakukan sama TISA, tidak. Bahkan saya punya cerita yang nggak enak banget soal TISA ini, cuma ya dia punya standpoint bocoran. Ya, nanti kalau sesuatu kita cheat gitu. Jadi gini, karena setiap kali kita punya masalah dengan wasit, setiap kali kita bermasalah dengan Asprof, Askot soal wasit, kita pengen membantu PSSI mencetak wasit sendiri. Oke. Kita mencetak wasit sendiri supaya tidak mengganggu Asprof, dan kita bisa memberikan jam terbang kepada sejumlah orang, sejumlah mahasiswa yang saya lihat yang ingin jadi wasit tapi tidak punya akses ke PSSI. Lu memimpin di liga yang kita bikin. Tapi kan saya nggak punya expertise, saya tidak punya keahlian. Yang punya keahlian kan PSSI. Mereka punya komisi wasit, punya wasit-wasit FIFA, wasit, ya kan? Yang punya keahlian kan mereka. Ber-WA lah saya dengan Ratu Tisha, ya kan? Tisha, kita punya program kompetisi, saya pengen bikin pelatihan wasit supaya kita bisa mandiri, dan wasit-wasit itu nanti sertifikatnya yang ngeluarin adalah PSSI supaya sah, ya kan? Tapi saya nggak punya expertise, tolong kirim wasit-wasit terbaikmu untuk ngajar, kirim saja, buka aksesnya, kami yang bayar. Karena mereka perlu dibayar kan? Iya. Kami yang bayar, kami sediakan tempatnya, PSSI merem aja, cuma kirim aja, kasih nota, kirim beberapa orang terbaik ngajar. Dijawab pun tidak. Dijawab pun tidak. Dijawab pun tidak. Padahal saya nggak minta uang. Saya udah bilang, saya bayar, Anda kirim aja, karena saya nggak punya wasit, kan yang punya Anda. Nanti uang sakunya kita yang bayar, uang ngajarnya kita yang bayar. Enggak tuh. Apa dianggap tidak penting kali ya? Suram. Iya. Sports science-nya nggak ada. Padahal itu bisa aja klaim gitu ya. Kita punya 1 juta atau 2 juta pemain muda yang siap diorbitkan. Wow, gitu loh. Kalau kita punya wasit-wasit yang kita bisa membantu PSSI mencetak wasit-wasit secara mandiri, kan dia juga yang untung. Iya, jelas. Iya. Saya bilang sertifikatnya nanti Anda, karena ya Anda yang punya otoritas.
Dijawab pun tidak, WA saya masih ada. Tuh, ini. Sampai saya kirim pesan ke salah satu teman yang dekat dengan dia. Saya bilang, kalau kamu di dekat Tisa, tolong dong baca WA saya. Gitu ya. Dibalas sekali, dibalas. Oh sorry ya bang, saya itu ke scrolling katanya gitu. Tapi ya nggak pernah dijawab lagi sebenarnya. Cuma itu aja. Cuma bilang sorry. Cuma saya sorry karena ke scrolling, tapi apa yang mau kita diskusi gitu loh. Waduh, mungkin nggak bisa atau apa, jawablah gitu kan. Atau Ratu Tisha sekarang udah nggak punya kuasa di Exco atau di bawah naungan Bapak Saya Erik? tidak tahu, tapi respon terhadap pertanyaan dan permintaan saya itu memang nggak ada sama sekali. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Tapi buat saya itu menggambarkan apakah dia memang tidak concern dengan wasit, apakah dia tidak peduli juga dengan pembinaan usia muda, nggak tahu juga. Karena kan saya nggak pernah tahu ada apa sih lu kok nggak jawab WA gue gitu kan. Saya nggak pernah tahu kenapa. Iya. Tapi ya sudahlah. Mas Joy, ini kan tadi kita ngomongin, tapi kan kita sebenarnya punya roadmap Mas Joy. Yang roadmapnya itu Yang 3 tiga halaman. 3 halaman. Ini berapa nih? 1, 2, kurang Kurang satu. kurang Jadi satu. roadmap. Itu bukan roadmap itu bukan roadmap. Berkali-kali saya bilang apa yang sebulan atau 2 bulan lalu ya tersebar di Grup-grup WA gitu ya. Lewat WA itu yang bentuknya PDF itu kan. Itu kan saya bilang ini katanya roadmap ya Mas Joy. Saya bilang ini bukan roadmap gitu loh. Ini cuma oret-oretan aja dari orang-orang PSSI, dari Exco yang terdesak oleh permintaan netizen karena Indonesia gagal masuk ke Piala Dunia. Tapi kalau dibilang ini roadmap ya jauh dari roadmap. Roadmap itu paling enggak dibikinnya 6 bulan dengan pertemuan intens ribuan jam. Harus dengan studi. Karena apa? Nggak mungkin kita bikin roadmap tapi tidak bisa kita lakukan. Misalnya roadmapnya Indonesia akan juara Piala Asia pada tahun 2027 gitu misalnya. Misalnya jalannya dari mana? Ya kan? Apa yang akan kita lakukan pada tim senior sekarang? Jalannya lewat mana? Kalau tim senior sekarang sebagian besar sudah tidak bisa bermain, siapa yang akan menggantikan mereka? Bagaimana menyiapkannya? Itu kan roadmap. Nggak bisa dibikin begitu saja tanpa ada indikator sukses tidaknya, tanpa tahapan-tahapannya kan nggak bisa. Jadi roadmap itu kalau mau bikin ya paling nggak 6 bulan. 6 bulan dengan studi yang sangat ketat tentang kekuatan dan kelemahan kita. Karena roadmap nggak bisa dibikin hanya ngaco, dalam arti ngawang-ngawang aja. Dan kita tidak bisa lakukan. Misalnya roadmapnya Jepang, kita lihat. Mereka membangun sepak bola dari banyak cara yang mereka lakukan, dari banyak jalur yang melakukan. Salah satunya adalah membuat kompetisi antar sekolah. Iya. Itu ya. Dari mulai SMP kalau nggak salah sampai SMA. Nanti mereka akan melanjutkan ke universitas sebagai pemain bola amatir dan sebagai mahasiswa. Bisa aja kan kita tulis begitu, tapi apa mungkin dilakukan? Nggak mungkin. Jadi roadmap itu bukan sekedar kita menunjuk satu titik, tapi juga bisa nggak kita melaksanakannya. Itu kan harus studi, gitu loh. Kita nggak bisa bikin roadmap hanya pointers, karena itu cuma semacam Sherlock yang saya bilang tadi. Oh, berarti itu bukan roadmap, Sherlock aja. Sherlock aja. Bang, PSSI bang. Kita mau ke Piala Dunia 2034 ya katanya. Kita masuk. Oke, kalau 2034 berarti mundur berapa tahun, kita menyiapkan pemain pada usia menuju ke 2034 itu pada usia sekarangnya kan, usia 15 tahun atau 16 tahun. Apa yang lu mau bikin pada usia 15 tahun? Kamu mau bikin kompetisi berapa banyak di berapa kota pada usia 15 tahun? Itu adalah sekumpulan pemain nanti yang akan main di Piala Dunia 2034. Reguler katanya 2034. 2030 lolos. Ya kan, artinya kalau ada target ada jalan. Tapi kan ini cuma target toh. Cuma dikasih Sherlock, belok kanan belok kirinya nggak ada. Susah Mas, ini ChatGPT yang gratis soalnya. Pakai ChatGPT gratis. Jadi yang kemarin disebarkan entah siapa, karena kan nggak ada yang ngaku juga itu siapa yang nyebarin. Bahkan di PSSI web official nggak ada Mas. Saya juga nggak yakin itu ada. Saya udah ngecek itu nggak ada itu. Nggak Aneh ada. banget itu. Erick Thohir di pertemuan kedua saya udah presentasi ke FIFA soal roadmapnya. Mana Pak roadmapnya mana? Oh, sempat nanya Mas? Iya, nggak ada.
Nggak Dan ada. tidak Terus dikasih teman-teman pada bingung, emang ada roadmap-nya? Nggak ada. Saya sudah presentasi di FIFA. Katanya itu kejadian nyata. Saya nggak bohong. Oh wow, ini agak problem lagi. Jadi di pertemuan kedua ini seperti tadi pertanyaan di awal, pertemuan kedua lebih absurd lagi. Ternyata Pak Erik tidak bicara roadmap ke teman-teman, tapi ngeklaim. Kita boleh dong ngeklaim dong, klaim bicara ke. Gak cuma ke FIFA klaimnya, bahkan ke DPR juga sempat klaim juga bahwa roadmap itu sudah dibicarakan di DPR. Lalu dibicarakan oleh siapa? Berarti kayaknya oleh Erik dan Tuhan ya. Jadi saya itu nggak ada, barang itu nggak ada. Kalau DBON masih ada, barang cetakannya masih ada, walaupun itu bukan blueprint lah, itu ya proyek aja gitu. Tapi barang itu ada. Roadmapnya PSSI nggak ada loh, nggak ada. Siapa yang pernah lihat roadmapnya PSSI? Coba saya tanya Arya Sinulinga, ada nggak? Bang Arya ditanyain dong. Beneran mana nih? Bukan yang kemarin Bang Arya. Studinya seperti apa? Ya, langkah awalnya seperti apa? Short termnya seperti apa? Middle termnya seperti apa? Long termnya seperti apa? Lalu langkah, kalau yang namanya roadmap apapun pasti ada langkah alternatif, ada adjustment. Kalau target jangka pendek tidak tercapai, langkah apa yang akan dilakukan gitu. Ini nggak ada. Persis yang dilakukan sama Nurdin Halid kan dulu di beberapa kali saya ketemu di TV gitu ya. Selalu ngakunya kita punya roadmap, ini gini. Tapi juga bentuknya juga ada. Tipikal politisi nggak sih kayak gitu? Gue punya ini nih untuk masa depan Indonesia. Tapi nggak ada jejak zaman Nurdin Halid pun nggak ada. Bahkan kita kan nggak pernah punya memang. Tidak pernah punya roadmap sepak bola, kita tidak pernah punya blueprint pembinaan olahraga secara nasional, kita nggak pernah punya. Yang dibikin kemarin itu dengan segala maaf saya karena banyak teman saya yang terlibat juga dalam DBON itu tidak pernah ada itu sebetulnya. Tidak pernah ada studi yang betul-betul jelas olahraga Indonesia itu mau kemana, mau bikin apa, targetnya apa, nggak ada. Terus ini roadmap sepak bola juga nggak ada sebetulnya. Ya hanya 3 lembar itu yang oret-oret semalam itu. Aduh, Pak Erik, kami tuh butuh kejelasan dari Pak Erik. Cuma bikin oret-oretan. Saya ngebayanginnya gini, itu mungkin 2-3 orang yang bikin gitu. Targetnya ini aja ya. Ya ya oke gitu aja. Tapi bisa nggak? Ya nggak tahu lah, tulis aja dulu. Kira-kira gitu. Jadi ya orang pasti punya persepsi masing-masing. Tapi menurut saya dengan kondisi sekarang bikin roadmap seperti itu memang memalukan. Itu loh, disgraceful ya, sangat memalukan karena sebetulnya kita punya manusia-manusia yang pandai, punya kemampuan, tapi tidak pernah diberdayakan untuk membuat roadmap itu. Gitu loh. Oke. Ini kita udah banyak banget ngomongin tentang. Tapi ada satu penasaran yang gue masih penasaran. Masalah Kanjuruhan itu, masalah itu. Jokowi kan sempat heboh nih, Mas, ketika ngomong di sini gitu. Nah, sekarang presidennya udah ganti, Prabowo. Kira-kira masih bisa nggak sih Kanjuruhan ini dibongkar di era sekarang? Saya kira butuh kemauan politik yang sangat-sangat keras. Karena yang saya tahu teman-teman di Malang pun sebetulnya kan masih terus bergerak, meskipun tidak semasif 2 tahun apa 3 tahun yang lalu saat kejadian, tapi mereka masih terus bergerak untuk mencari keadilan. Karena kan memang statusnya sekarang kan sebetulnya sudah dianggap selesai. Kanjuruhan sudah dirubuhkan, sudah diganti, bahkan pintu 13 yang sangat ikonik itu juga kan sekarang kita udah nggak bisa lihat lagi bentuknya. Jadi memang ada upaya yang sangat masif untuk melupakan kejadian itu. Jadi kalau tidak ada betul-betul perintah dari Pak Prabowo untuk membongkar itu, istilahnya disidik ulang, nggak akan mungkin. Karena itu udah benar-benar keputusan politik, udah betul-betul di ranah politik. Oke. Jadi pesimis ya Mas? Kenapa? Saya pesimis dengan itu karena sebetulnya yang paling bertanggung jawab adalah, kalau menurut rekomendasi TGIPF itu kan yang paling bertanggung jawab orang-orang di PSSI. Iya. Dan sementara esko yang waktu Kanjuruhan itu tangannya berdarah-darah, itu kan masih ada beberapa yang
yang ada di Esko PSSI. Iwan Bule sekarang Komisaris. malah dapat jabatan macam-macam kan. Kalau tidak salah Kapolda atau Kapolresnya juga lolos dari hukuman. Komandan-komandannya yang menembakkan anak buahnya menembakkan gas air mata itu juga nggak pernah dapat hukuman apapun gitu loh. Jadi korps kepolisian sendiri merasa ini sudah selesai karena proses pengadilan yang penuh teror itu kan sudah berlangsung dan keputusannya sudah inkrah gitu loh. Jadi harus ada perintah politik pemimpin tertinggi, kalau nggak mungkin. Itu juga yang Mas Joy bilang di saat itu titik krusialnya Jokowi ternyata memilih untuk tidak atau memilih menutup mata terhadap Kanjuruhan. Karena misalnya kalau saya sebagai wartawan, saya selalu melihat gestur Jokowi. Ketika Jokowi itu ditanya soal Kanjuruhan, dia kan seolah-olah kayak gimana gitu ya. Nggak nyaman ya. Kayak seperti tidak nyaman gitu ya. Dia memang secara sadar dia memilih untuk mengabaikan 135 korban itu. Secara sadar dia lakukan karena perintahnya kan jelas dia jangan masuk ranah sepak bola. Kalau perintahnya Kapolri, saya minta Anda selesaikan masalah ini, yang bersalah harus dihukum, siapapun yang bersalah harus mendapatkan sanksi sesuai dengan hukum. Kan beda message-nya, pesannya berbeda. Kalau pesannya jangan masuk ranah sepak bola kan Aneh ya. Soalnya kejadiannya di sepak bola. Jangan diapa-apain ya sepak bolanya ya. PSSI jangan diapa-apain ya, karena kita mau jadi tuan rumah Piala Dunia loh. Itu legacy saya. Jangan diapa-apain. Perintah langsung ke Pak Mahfud. Saya ada di situ. Oh, berarti termasuk ini di basis saat itu, ini kan garisnya kalau kata Mas Jokowi, Erick Thohir. Erick Thohir mengamini atau melakukan apa yang diminta oleh Pak Jokowi untuk tidak ngurus lagi Kanjuruhan. Gitu. Erick Thohir tidak pernah sekalipun ngomong soal Kanjuruhan. Dia sama sekali nggak peduli. Erick Thohir nggak peduli Kanjuruhan? Nah, sama sekali dia tidak pernah bicara soal itu kan. Kanjuruhan. Nggak pernah. Tidak pernah. Iya. Malah kan yang ngangkat Iwan Bule jadi komisaris dia waktu jadi Menteri BUMN. Malah dia ngangkat Iwan Bule. Saya bilang Iwan Bule itu tangannya berdarah-darah kasus Kanjuruhan. Karena sebagian adalah tanggung jawab dia. Karena mes komisioner di bawah PSSI bukan di bawah PT LIB tidak melaksanakan tugasnya, itu tanggung jawab PSSI, bukan tanggung jawab PT LIB. Iya. Mes komisioner yang ownernya pertandingan itu kan PSSI sebetulnya. PT LIB punya saham, tapi owner kompetisi itu PSSI. Masa PSSI-nya semua melenggang? Tidak ada satupun yang mendapatkan sanksi lah. Iya. Nggak ada. Bahkan ketua LIB-nya pun bebas kan? Ada yang kita. Iya. Oke, Mas ini tuh kalau soal Kanjuruhan itu selalu bikin gemes dan kesel dan marah sebenarnya kan. Tapi ya kita harus tetap selalu bersuara kan soal Kanjuruhan. Iya. Nah, ini tadi kan ngomong Erick Thohir. Ini kita aja sedikit pertanyaan Mas Joy. What if? Ya. What if jika tiba-tiba Erick Thohir mundur dari PSSI? Siapa penggantinya? Saya belum lihat ada orang yang mampu mengendalikan PSSI saat ini selain Erick Thohir. Mungkin ada, tapi harus kita uji kan. Mungkin ada. Tapi so far orang yang concern, satu gini, dia harus mendapatkan endorse dari istana. Harus. Itu mutlak. Karena bagaimanapun endorse istana itu menentukan jalannya kompetisi, dapat izin atau tidak. Ya kan, komunikasi dengan FIFA, komunikasi dengan pemerintah, akses politik, akses finansial gitu loh. Jadi saya belum lihat lagi ada siapa orang yang mampu untuk menggantikan Erick Thohir. Karena di PSSI ini, kenapa saya bilang saya masih lebih suka Erick Thohir ada di situ? Karena esko ini kan tidak dipilih oleh Erick Thohir, dia dipilih oleh voters. Karena dipilih oleh voters, mereka adalah orang-orang yang punya kemampuan juga secara finansial. Meskipun secara politik tidak sekuat Erick, tapi secara finansial mereka adalah para juragan. Orang-orang kaya yang punya akses keuangan luar biasa. Nah,
Dengan adanya Erick Thohir, Esko ini tidak terlalu bisa ugal-ugalan dalam menentukan kebijakan-kebijakan penting PSSI. Masih ada Erick Thohir yang duitnya sama banyaknya kira-kira gitu. Atau lebih besar. Atau lebih gede duitnya. Akses politiknya jelas lebih oke karena dia seorang menteri. Dia bisa komunikasi kapanpun dengan Presiden Prabowo, ya kan? Artinya secara politik dia jauh lebih kuat daripada Esko ini. Nah, Esko ini kalau bukan Erick Thohir bisa nggak mengendalikan mereka? Itu pertanyaannya, gitu loh. Jadi saya tidak melihat wakil ketua umum yang dua itu mampu, nggak mampu, dimakan semua itu sama Esko itu. Zainuddin Amali itu nggak pantas jadi ketua umum PSSI atau wakil ketua umum. Orangnya terlalu baik. Itu harus semacam preman yang ada di situ tuh, semacam preman yang punya kekuatan, yang punya karakter kuat. Pak Zainuddin Amali terlalu lemah. Soft spoken. Ngomongnya aja kan, aduh sopan banget kan si bapak itu gitu. Kayak bapak-bapak RT di kampungku, jadi enak ngajak ngobrol gitu. Mirip kayak Pak Sumarji ya. Oh iya betul. Oke, what if kedua nih. Ini soal Erick Thohir kan, kalau kita stay gitu ya. What if jika tiba-tiba Erick Thohir ngajak STY balikan karena tekanan publik? Ini kan tekanan publiknya tinggi nih. Timnas lagi dianggap ancur-ancuran kan di semua kelompok umur gitu ya. Tekanan publiknya tinggi dan what if jika tiba-tiba Erick Thohir ngajak STY balikan? Apa yang harusnya dilakukan? Harus diset ulang STY-nya. Oh, STY-nya gimana tuh? STY-nya harus diset ulang dalam arti dia harus menjalankan SOP-nya sebagai pelatih senior yang dia tidak pernah lakukan ketika dia menjadi pelatih timnas. Apa itu? Dia harus menelurkan ilmunya ke pelatih-pelatih di level usia muda Indonesia. Itu dia harus, itu kewajiban, obligasi. Dia tidak boleh banyak lagi main iklan. Karena itu Iya lagi banyak. Karena itu menyita waktu kerjanya. Dia tidak boleh lagi tiba-tiba pergi ke Eropa cari pemain diaspora. Nggak boleh lagi. Dia harus fokus. Jadi kalau what if-nya STY datang, itu yang harus dilakukan oleh STY, setting kembali ke nol, dan kita harus setting ulang di kelompoknya Esko. Karena ada masalah-masalah yang sifatnya sudah personal juga dengan teman-teman di Esko. Itu loh. Dan soal komunikasi, bisa nggak STY ini membangun komunikasi yang lebih, karena gini, kalau tim senior itu masih kelompok pemain ini, itu akan jadi masalah, akan ada pemberontakan lagi, akan ada masalah-masalah yang tidak sesuai antara budayanya Korea yang sangat keras dengan budayanya Eropa yang lebih banyak diskusi, lebih banyak tukar pikiran. Nggak bisa langsung diperintah kamu harus ngerjain A, karena mereka pasti karena terbiasa dari kecil, dari mereka muda kan, mereka diskusi sama pelatihnya. Ada hal-hal yang harus mereka lakukan, nggak boleh bantah, tapi ada hal-hal yang bisa didiskusikan. Nah itu kan mereka besar dengan gesture seperti itu. Nah ini yang dua-dua harus setting ulang. Yang ini yang kelompok pemain harus menerima gayanya STY, tapi STY juga menurut saya juga harus setting ulang kalau dia akan kembali. Meskipun saya kalau masih Erick Thohir dan Arya Sinulinga di situ nggak mungkin dia. Kan judulnya Arya Sinulinga si keras. Oke, ini what if ketiga nih. Ya, oke, ini kan tadi kita soal STY balik dan sebagainya. Nah, what if ketika tiba-tiba istana nih Prabowo udah nggak connect dengan Erick Thohir, bagaimana sepak bola kita? Ya dia akan tunjuk orang yang lain, yang menurut dia bisa mengendalikan PSSI, dan pasti ada harga yang harus dibayar, yang bisa membuat citranya Prabowo juga naik. Saya nggak tahu siapa orangnya, tapi pasti ada harga yang harus dibayar. Dan so far menurut saya Erick Thohir bisa mengerjakan apa yang ditinggalkan oleh Jokowi dan apa yang dimaui oleh Prabowo, gitu. So far ya, meskipun gagal di Piala Dunia, tapi dia nggak neko-neko, dia nggak terhadap istana dia ikut aja, gitu.
Dia kan ya dia tahulah, dia membaca situasi politik, dia seorang pengusaha yang sukses juga. Ikut aja dengan artian 2029 tadi. Iya. Jangan-jangan gitu lagi, yang kan masih ada 2029. Masih ada Masih ada peluang dia jadi wapres di 2029. Betul. Dan itu kan dia katakan dia berambisi. Saya tidak menyalahkan ambisinya. Ambisi itu bagus. Siapa sih yang nggak mau jadi wapres? Ya itu kan. Nah, kalau dia sekarang katakanlah dia tetap fokusnya di timnas ini supaya bisa paling enggak bisa menembus semifinal di Piala Asia misalnya. Itu kan akan menaikkan ini elektabilitas juga kan. Tapi dia misalnya sekarang dia panggil tuh para pengelola kompetisi, para pengamat. Sekarang kita mau bikin kompetisi. Kita pasti akan support habis-habisan. Gitu loh. Karena menurut saya ya itu langkah yang tepat dia harus lakukan ya. Kalau dia tetap mengabaikan itu ya saya tetap juga akan ngomong keras soal itu misalnya. Sejumlah orang juga pasti akan itu. Tapi ambisi dia untuk 2029 harus kita buktikan dengan kerja dia yang betul-betul di relnya pembinaan sepak bola, bukan cuma mengurus timnas. Bukan cuma soal Indonesia U17 atau 18 atau berapa, tapi betul-betul di kelompok pembinaan di kelompok umur, betul-betul fokus kepada meningkatkan kualitas Liga Super, jangan namanya doang Super. Gitu ya kan. Di bawah Kamboja coy. Pengelolaannya nggak super gitu kan dia harus fokus ke situ gitu loh, harus fokus di liga-liga di bawahnya. Tapi itu bukan kerjaan paruh waktu, itu full time. Tapi kalau dia Menteri BUMN dia nggak akan mampu. Tapi kalau dia Menpora dia mampu lah. Oh wow, ini berarti justru bolehlah lu Bapak Erik ingin jadi wapres asal sepak bola kita beres, pembinaan kita beres. Serah lu mau ngapain. Nah, gitu kalau Menpora kan dia sebetulnya dia tinggal menggerakkan tombol. Federasi-federasi itu udah diurus sama orang-orang yang kompeten. Jadi dia tinggal perintah atau asal dia tahu misalnya potensi apa di federasi-federasi itu. Siapa yang bisa berbicara nanti di Olimpiade, di Asian Games. Kan dia tinggal perintah, dia tinggal panggil federasi, panjat tebing misalnya. Gue punya target gini, lu bisa laksanain gimana? Kan dia tinggal perintah. Iya. Bayani Wahid itu sekarang ininya kan ketua ya kan? asosiasinya. Nggak susah jadi Menpora. Kalau jadi Menteri BUMN ya pelik lah. Tapi kan selain pelik, dia dapat bisa ngerahkan BUMN untuk CSR-nya buat bola dong. Kan selama ini begitu, bisa begitu. Ya, bahkan dia dengan message-nya saja waktu dia waktu dia di Menteri BUMN, dia kan bisa memerintahkan. Menurut saya itu kan cuma kirim message saja, tolong dukung dong bola voli. Ya kan, tolong dukung ini kan. Itu dia kan cuma pesan politik aja. Jalan kok. Jalan. Bahkan saya harus mengakui misalnya Liga Kompas itu musim lalu ada dukungan dari BRI. Itu karena dia ada di situ. Ya kan sebetulnya kalau dia lebih gesit lagi, dia lebih fokus lagi, berapa banyak BUMN yang mau terjun ke cabang-cabang olahraga. Jadi biar swasta ini nggak sendirian pembinaan gitu. Betul, karena kan itu kan sebetulnya obligasinya negara bukan obligasinya swasta.